محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sekalian, berjumpa kembali kita. Kali ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk melihat bagaimana konsep ketuhanan dijelaskan oleh saudara-saudara kita umat Kristen. Di dalam menjelaskan konsep ketuhanan mereka, kita lihat mereka sangat kesusahan. Saya tidak paham mengapa sampai begitu. Mulai dari jemaahnya kita lihat sampai kepada pendetanya, bahkan dengan menggunakan alat peraga sekalipun, mereka terlihat kesusahan menjelaskannya. Entah apa sebabnya, saya tidak tahu. Tetapi yang saya heran, kalau ada orang-orang yang katanya Islam, kemudian menjadi murtad. Entah bagaimana cara sehingga seolah-olah mereka sangat mudah menerima konsep ketuhanan yang seperti itu. Entah jalan metode apa yang mereka pakai, sehingga mereka murtad. Sebenarnya sangat kita sayangkan. Tapi itu urusan mereka nantinya dengan Tuhan di akhirat. Mereka akan menghadapi Tuhan sendiri untuk mempertanggungjawabkan kemurtadan mereka. Yang ingin semua kita melakukannya adalah kita terus berjuang untuk membentengi kaum muslimin, saudara-saudara kita, dari misi-misi pemurtadan yang terus dilakukan oleh para misionaris-misionaris yang tidak paham tentang aturan-aturan berbangsa dan bernegara. Baiklah sahabat, mari kita simak video tentang konsep ketuhanan saudara-saudara Kristen kita berikut ini. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang konsep ketuhanan mereka. Sehingga kita tidak mudah mereka murtadkan. Gimana? Jujur nih. Gimana? Satu ditambah satu hasilnya berapa? Kamulah jawab coba. 3. Bener nggak jawaban aku? Ya. Benar. Bapa ditambah anak ditambah Roh Kudus jadi berapa, Cak? 1. Dalam video ini terlihat Ustadz Nandar sedang berdiskusi dengan seorang perempuan, ya. Ini Ica namanya, sahabat sekalian. Dia bukan debater, tapi dia sering membahas tentang agama di komal TikTok dia ketika live. Nah, jadi sering diskusi dengan Ustadz Nandar. Kita lihatlah bagaimana cara dia berdiskusi kemudian menjelaskan konsep ketuhanan dia yang ketika Ustadz Nandar hubungkan dengan ya rumus matematika dasar lah ya. 1 tambah 1 di dalam matematik itu kan anak SD pun tahu bahwa hasilnya adalah 3. Tapi kemudian ketika ini dihubungkan dengan konsep ketuhanan mereka, ya ketika Roh Kudus, Bapa dan ditambah dengan Yesus, itu jawabannya tetap 1. Padahal itu jelas ada 3, ya. Ada 3 penyebutan di situ. Apakah ini 3 pribadi atau apa? Tetapi yang jelas dari penyebutannya saja itu ada 3. Ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Yesus. Yesus yang kita kenal adalah sebagai manusia yang yang lahir ke dunia, yang muncul ke dunia, yang hidup bersama orang-orang di dunia, yang kemudian yang menurut mereka itu adalah anaknya Allah, ya, anaknya Bapa berarti, ya. Sementara yang kita kenal itu ada 3, ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Yesus. Apakah ini masih tetap bisa kita bilang 1, sementara secara entitas mereka itu ada 3. Nah, ini yang kemudian susah dihubungkan kalau dihubungkan dengan ilmu matematik. Nah, kemungkinan ya konsep seperti ini tidak bisa dihubungkan dengan rumus matematik, ya, sahabat sekalian, sehingga tidak ilmiah secara matematik kalau konsep seperti ini yang mereka diskusikan, ya. Nah, ini baru pada level jamaahnya. Kita simak video diskusi Ustadz Nandar dengan Saudari Ica ini selanjutnya. Kok bisa? Oke, saya akan jawab, boleh? Boleh, silakan.
Dia bilang, ya nggak apa-apa Jepri. Dia tanya 1 tambah 1 tambah 1 berapa, anak ingusan aja ya, yang dibilang apa namanya, ya anak cencen lah dibilang ya kan, itu pasti tahu berapa. Nah, Ya, kalau enggak kan? ditanya Bapak, Anak, Roh Kudus itu berapa? Ya dijawab 1. Enggak, pertanyaannya. Enggak, dengerin dulu biar Oh, saya belum. ingin kamu, biar saya. Boleh, silakan ya. Karena apa? Kalau kamu bertanya, Bapak, Anak, Roh Kudus itu berapa? Itu jawabannya, kalau kami ya, itu jawabannya 1. Kenapa saya katakan 1? Bapak, Anak, Roh Kudus itu 1. Karena tidak ada 2 atau 3. Iya, kalau 1 tambah 1 tambah 1 anak kecil saja ya bisa menjawab itu 3 ya katanya ya. Ya, tapi kalau Bapak tambah Anak tambah Roh Kudus itu jawabannya tetap 1 katanya ya. Kenapa 1? Kenapa 1? Karena tidak ada 2, tidak ada 3 katanya. Ya, simple. Sangat simple ini dia, sangat simple jawaban dia. Kenapa Bapak tambah Anak tambah Roh Kudus 1 jawabannya? Ya jawabannya karena nggak ada 2, nggak ada 3. Ya begitulah konsep dia ya. Ya kita lanjutkan sahabat. Kita anggap saja ini hiburan lah kita ya sekali-kali ya sahabat sekalian. Hiburan sambilan ketawa-ketawa. Saat Bapak tambah Anak tambah Roh Kudus jawabannya 1. Kenapa 1? Ya karena tidak ada 2, tidak ada 3. Allahu Akbar. Nah, kalau kamu tanya 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Itu pertanyaan dibilang pertambahan. Ditambah 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus itu berbeda. Kamu bilang kalau misalkan Bapa ditambah Anak ditambah, yang jawabannya 1 karena itu nggak bisa dibilang kamu nggak bisa menyamakan 1 tambah 1 tambah 1 3 gitu. Ya, itulah sahabat sekalian, jawabannya tetap sama aja, putar-putar di situ saja. Tidak clear lah ya. Karena susah memang menghubungkan konsep ketuhanan yang seperti itu dengan rumus-rumus matematika. Karena rumus matematika itu tidak tidak punya jawaban yang tafsir atau punya banyak jawaban. Tetap saja ilmu matematika itu adalah ilmu pasti. Jadi ketika dikatakan 1 tambah 1 tambah 1 ya tetap 3 dia. Tidak mungkin jadi 4, jadi 5, jadi 6. Kalau konsep seperti itu dipaksakan, itu bukan memakai rumus matematika. Jadi konsep seperti itu tidak bersesuaian dengan konsep matematika. Nah, itu adalah penjelasan jamaah Kristen yang bernama Ica tentang konsep ketuhanan mereka. Tentang konsep ketuhanan dia ya. Nggak kena secara akademis ketika kita hubungkan pembahasannya dengan ilmu matematika. Ya nggak ada rumus 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Secara matematika 1 tambah 1 tambah 1. Mau ditanya ke ahli atau profesor matematika sekalipun, tetap jawabannya adalah 1. Sekarang mari kita simak pula penjelasan pendetanya tentang konsep ini. Ya, untuk perbandingan yang lebih kuat, saya sengaja mengambil 2 orang pendeta senior sebagai sampel. Mereka adalah pendeta Risuli Lubis dan pendeta Bom Bom. Sekarang mari kita kasih kesempatan pendeta Risuli Lubis dulu untuk menjelaskan konsep Tuhannya, dan semoga kita nggak perlu merasa bingung ya sahabat dengan penjelasan mereka. Jadi begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Yalah jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus.
Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Ruwet. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nggak boleh dipisahkan. Nempel-nempel dia. Hai, nempel-nempel dia. Ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tetap satu. Nggak boleh dipisahkan. Ya. Nempel-nempel dia. Apa nggak ruwet begini? Kalau penjelasannya model begini. Ruwet, saudara-saudara. Ruwet, sahabat-sahabat sekalian. Anda pikir saya mengucapkan ini mudah? Ya susah lah Pak Pendeta. Saya yang mendengarnya saja susah saya. Tapi saya ingatkan ya Pak Pendeta, selagi kalian masih memakai kata Allah di dalam khutbah-khutbah kalian itu, yang Anda pelesetkan menjadi Allah, saya akan terus mereaksi video kalian. Apapun resikonya. Karena dengan mempelesetkan kata-kata itu, Anda sedang menghujat Tuhan kami dan menebarkan kebohongan tentang kata Allah itu. Allah itu adalah nama Tuhan kami, bukan bahasa Indonesia yang seenaknya Anda artikan menjadi Tuhan. Tidak ada kata-kata Allah di dalam kosakata bahasa Indonesia. Itu adalah nama Tuhan. Nama Tuhannya kaum muslimin. Jadi ya, selagi Anda masih menggunakan dan memplesetkan kata-kata Allah itu, Anda tulis dengan Allah, ya, tulisannya A-L-L-A-H, benar tulisannya, tetapi Anda baca dengan Allah. Kemudian Anda terjemahkan menjadi Tuhan. Ya. Tuhan. Itu adalah sebuah penghinaan bagi kami, Pak Pendeta. Baiklah, di tengah keruwetan penjelasan Pendeta Lubis ini, mari kita dengar pula penjelasannya Pendeta Bom-Bom berikut ini. Nah, ini apa Pak? Itu pulpen, Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Iya, Pak. Bolpen ya, saya kasih contoh ya. Oke, bolpen. Kalau iki apa iki? Bolpen juga. Ya, pulpen juga, Pak. Cuma Bolpen beda ya? warna aja Bolpen itu. ya. Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah, kalau ini apa Pak? Ya sama, Pak. Bolpen ya. Nah, contoh kita kasih nama bolpen. Contoh Allah ya. Ya, kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Oh, Ya itu sama, Pak. Satu. Nah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda beda Tapi fungsinya Ya, kan fungsinya sebentar loh. Fungsinya sama toh? Fungsinya. sama, Pak. Fungsinya. Untuk tulis juga, Pak. Untuk menulis. Nah, ini bolpen. Tapi dengar dulu nak, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Jadi ini contohnya. Iya, iya. Nah, dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Dia Allah, dia Tuhan. Contoh bolpen, hakikatnya bolpen untuk menulis. Ya, misalnya, hakikatnya Allah Maha Kuasa. Dengar dulu. Allah itu Maha Kuasa. Hakikatnya bolpen untuk menulis. Sama ya, contoh begitu. Tapi Allah itu, ya Allah. Iya. Allah 3 pribadi. Ada firman, ada roh. Roh Allah. Nah, sama dan ini. Dia fungsinya berbeda, 3 pribadi. Tapi hakikatnya satu. Belum paham lagi? Ini bukan ini. Gak bisa berpisah. Dia saling, karena melengkapi. Dia kan fungsinya kan untuk menulis. Kalau ini kan kerjanya lain. Ini kan untuk menfoto, ini untuk hektar. Nah ini kan fungsinya sama. Iya toh? Bolpen. Allah. Tapi firman, Roh Kudus berbeda. Sama dengan ini. Untuk tulis, Allah Maha Kuasa. Roh Kudus Allah, ya. Firman Allah, ya Allah.
Makanya tadi Yohanes 1 ayat 1. Firman itu menjadi bolpen. Fungsinya apa? Ini untuk menulis. Satu hakikat tapi pribadinya berbeda. Makanya Roh Kudus, Firman Allah, Bapa. Sudah paham? Ruwet. Kalau tadi pendeta Risuli Lubis memakai alat peraga kertas untuk menjelaskan konsep ketuhanan dia, sekarang pendeta Bom Bom menggunakan alat peraga pulpen untuk menjelaskan konsep ketuhanannya dia. Tapi tetap nggak nyambung kawan-kawan, ya, tetap nggak nyambung. Dia analogikan Tuhannya dengan 3 pulpen. Nggak apple to apple perbandingan yang dibuat oleh pendeta Bom Bom ini kalau kita simak. Benar, ketiganya adalah pulpen. Dan betul juga hakikat ketiganya digunakan untuk menulis. Seperti yang kita ketahui bersama. Sementara Tuhannya, Pak Bom Bom, itu ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Anak. Ketiganya adalah berbeda dari segi wujudnya. Kalau kita cermati, Bapa nggak pernah kelihatan katanya. Jadi kita nggak tahu wujudnya bagaimana. Kemudian Roh Kudus terlihat seperti burung merpati. Itu jelas ada di dalam Bible mereka. Kalau burung merpati kan jelas. Bagaimana wujudnya burung merpati? Mohon maaf, kawan-kawan. Ini wujudnya burung merpati itu adalah ya seperti binatang. Ini mohon maaf. Bukan maksud saya menistakan, tetapi di dalam kitab suci mereka itu ya tertera burung merpati. Burung merpati jelaslah bentuknya seperti apa. Kemudian Anak, yaitu Yesus. Kita tahu semua bahwa Yesus adalah manusia yang bentuknya sama seperti kita semua. Ya, yang dilahirkan oleh seorang ibu. Ya, pertama bayi, terus beranjak menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Ya, kalau Yesusnya hidup lebih dari 30 tahun misalkan, ini karena Yesusnya nggak sampai tua ya. Kalau umurnya sampai 60 tahun ya menjadi tua, menjadi manusia tua, menjadi orang tua. Kan begitu. Tetapi karena keburu disalib di umur 30 tahun sekian, ya masih muda lah ya. Kalau kita cermati sampai ke situ, jelas berbeda. Ketiga bentuk Allah mereka ini satu sama lainnya berbeda. Ketika kita kembalikan ke pulpen tadi, kita hubungkan ke pulpen tadi, ketiga pulpen itu wujudnya sama-sama pulpen. Bentuknya sama kalau kita lihat di tangan Pak Bom Bom. Bentuknya saja sama, warnanya saja yang berbeda kata Pak Bom Bom, tapi tetap sama. Ya oke, itu kita amini itu, kita betulkan, kita benarkan bahwa ketiga pulpen itu ya bentuknya sama, hakikatnya sama, digunakan sama-sama untuk menulis, masuk akal. Tapi kalau burung merpati, manusia, terus Bapak yang kita tidak tahu wujudnya itu bagaimana, sekonyong-konyong bisa kita katakan mereka ada satu hakikat. Wujudnya beda, nggak sama dengan wujud ketiga pulpen tadi. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan Ica, Risuli Lubis, Bom Bom, sekarang silakan para sahabat sekalian mengambil kesimpulan sendiri. Apakah Ica, Risuli Lubis, misalnya Bom Bom, hakikat penjelasan mereka sama atau tidak? Ya, silakan kawan-kawan menilai sendiri. Kalau bagi saya sama sekali sama hakikat mereka bertiga itu, yaitu sama-sama ruwet. Ya, sama-sama ruwet. Hakikat mereka tiga itu penjelasannya adalah sama-sama ruwet. Demikianlah keruwetan kita kali ini. Sahabat, sampai bertemu di keruwetan yang lebih ruwet selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمد